Assalamualaikum teman-teman. Nah, bagaimana kabar kalian semuanya? Setelah berlibur, kita akan mengikuti pembelajaran online lagi ya. Nah, kita sebelum belajar, mari kita berdoa sebelum belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, selanjutnya kita akan beranjak ke tema 5, yaitu subtema 1. Nah, tema 5 kita sudah ke pengalamanku ya teman-teman. Nah, pengalaman subtema 1 ini adalah pengalaman di rumah. Nah, teman-teman bagaimana waktu di rumah? Karena liburan ini kita banyak menghabiskan di rumah, pasti teman-teman melakukan sesuatu ya di rumah. Nah, pengalamanku di rumah apa saja ya kira-kira? Mungkin ada yang menghasilkan karya atau membantu ayah bunda. Nah, kita akan mengetahuinya. Nah, di sini ada teks yaitu tentang Nina ya, ada teks berupa pengalaman di rumah. Nah, jadi di sini ada cerita bahwa Nina mempunyai pengalaman di rumah. Nina mendapatkan oleh-oleh dari ayah. Oleh-oleh itu berupa akuarium besar. Ayah juga membawa ikan hias. Nina sangat senang dan berterima kasih kepada ayah. Nina dibantu ayah mempersiapkan akuarium. Mempersiapkan akuarium adalah hal pengalaman yang menyenangkan. Nah, jadi Nina itu diberi akuarium yang sangat besar ya teman-teman, dan Nina sangat bersemangat untuk mempersiapkannya dan diberi ikan-ikan hias yang sangat cantik-cantik. Nah, teman-teman di rumah punya hewan peliharaan apa? Mungkin ada yang punya hewan peliharaan kucing, ikan, atau suka menanam tanaman. Nah, itu adalah hal yang menyenangkan untuk dilakukan di rumah. Nah, jadi pengalaman di rumah itu adalah pengalaman yang kita rasakan, kita alami di rumah. Ya, nah di sini ada gambar akuariumnya, akuarium Nina sangat cantik sekali ya. Nah, selanjutnya kita akan ke pembelajaran 1, yaitu kita belajar tentang permintaan maaf yang diucapkan dengan santun. Nah, kita kalau meminta maaf karena kita melakukan kesalahan, kita harus ucapkan dengan santun dan ikhlas ya. Ungkapan permintaan maaf dilakukan apabila seseorang melakukan kesalahan, tidak sengaja menjatuhkan sesuatu milik orang lain, tidak sengaja menabrak teman. Jadi apabila kita bermain dengan teman sebaya kita, kemudian kita melakukan kesalahan, tidak sengaja, maka kita harus segera minta maaf supaya teman kita juga merasa lebih baik. Nah, jadi seperti apa ya teman-teman minta maaf itu? Nah, jadi kayak misalnya, maaf ayah, aku kemarin bangunnya kesiangan. Seperti itu. Misalnya, maaf ibu, kemarin lupa tidak belajar. Nah, atau pada teman kita, maaf ya, tadi sandalnya aku pinjam dulu. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ketika kita sudah minta maaf, kita harus menyadari dan lebih berhati-hati lagi dalam melakukan sesuatu. Nah, oke, teman-teman sudah paham ya tentang permintaan maaf. Nah, di sini juga ada percakapan. Mohon maaf ya kak, saya tidak sengaja membuat buku ini sobek. Tidak apa-apa dik, kakak memaafkan kamu. Lain kali hati-hati ya. Nah, jadi kakak juga memahami adik yang tidak sengaja untuk membuat bukunya sobek. Selanjutnya, penggaris merupakan salah satu alat ukur panjang. Nah, di sini ada gambar penggaris dan pensil ya teman-teman. Nah, satuan ukuran penggaris adalah sentimeter. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Teman-teman harus menempatkan ujung pensil ke angka 0. Nah, di sini ada angkanya, di dalam penggaris ada 0 sampai 10. Jadi ditempatkan pada angka 0. Kemudian teman-teman hitung sampai terakhir, sampai ujung terakhir pensil. Nah, ada di angka 6 lebih 5. Jadi 6,5 cm. Jadi penggaris itu ukurannya 6,5 cm. Begitu ya teman-teman dalam mengukur benda. Jadi
ujung penggaris itu tepatkan pada bendanya dulu di ujungnya, lalu dihitung dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jika ada yang lebih dari 6, di tengah-tengah itu ada yang agak panjang sedikit ya, nah itu setengah ya. Jadi teman-teman, kalau kita menggunakan penggaris, mengukur suatu benda, misalnya buku, penghapus, itu sangat mudah sekali karena ada angkanya. Kita mau mengukur benda apapun. Nah, jika bendanya lebih panjang dari penggaris, kita pakai meteran ya. Jadi alat ukur itu banyak sekali teman-teman. Oke, nah selanjutnya adalah pengamalan sila pertama Pancasila. Masih ingat ya bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contohnya yaitu menyayangi makhluk ciptaan Allah, menghormati teman yang sedang beribadah, memberi bantuan kepada teman, berdoa sebelum melakukan aktivitas, mengaji, murojaah. Banyak sekali yang bisa dilakukan di rumah ya, pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, simbolnya apa? Simbolnya adalah bintang. Oke, selanjutnya adalah Ustadzah memberikan tugas ya. Nah, tugas kalian adalah yang pertama di sini ya, ceritakanlah pengalaman kalian yang menyenangkan, kemudian selama pandemi corona, kemudian diceritakan melalui voice note. Yang kedua yaitu mengukur benda. Nah, nanti teman-teman lihat di buku tematik 2E halaman 5 dan di foto. Kemudian menuliskan pengalaman di rumah yang berkaitan dengan sila pertama, minimal 5 macam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.